Diawali dengan pimpinan perusahaan yang akan berterus terang kepada para pegawai bahwa keadaan perusahaan sedang rugi. Akan tetapi, memberikan opsi untuk beralih usaha di bidang lain. Pernyataan tersebut ditentang oleh para pegawai yang memilih keluar kerja. Tentu sang bos menelan pil pahit. Tanpa karyawan, dia nggak bisa menjalani tujuan dan bisnisnya tersebut. Bos harus menutup perusahaan dan menyatakan kepailitan, serta memberikan semua tuntutan para pegawai untuk dibayar uang PHK penuh. Karena bos sangat baik, membayar penuh segala tuntutan pegawai dan merelakan harta dan asetnya. Setelah karirnya selesai dan menjadi orang biasa, lalu hidup di rumah sederhana dengan hari-hari yang bebas. Namun karena dia mempunyai riwayat sakit dan tak pernah kontrol lagi ke dokter, tiba-tiba sakitnya kambuh. Tak ada lagi yang dapat membantunya. Dia hanya bisa pasrah dan mengingat berbagai persoalan saat dia punya perusahaan dulu. Beberapa menit dia merintih kesakitan dan tak ada yang membantu. Dia berdoa, mohon agar dia tidak ingin mati dalam kemiskinan dan penyesalan. Menit berlalu dan detik terakhir bos Calvin menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat ruh bos Calvin yang melayang di atas jasadnya sendiri tiba-tiba bergerak keluar, seperti ada sesuatu yang menantinya. Ruh bos Calvin yang tanpa berhenti terus bergerak menuju sesuatu lokasi. Dan ternyata di saat itu ada gadis muda yang bernasib serupa. Detak jantungnya berhenti mendadak, mati dan ruhnya keluar, lalu menghilang. Selang hitungan beberapa detik, ruh bos Calvin yang sampai di tempat gadis muda yang meninggal itu mengisi tubuh gadis muda itu, seakan terhisap dan menyatu ke dalam tubuh gadis belia tersebut. Detak jantung yang tadinya berhenti berdetak kembali berdenyut setelah ruh Calvin yang sudah menyatu di tubuh gadis itu memompa kembali detak jantung hingga tubuh gadis muda itu bergerak dan bangun, berdiri berjalan layaknya mengigau, dan tertidur lagi di sofa. Tak jauh dari tempat tidur, jam demi jam hingga berganti hari. Setelah Calvin yang bangun dari sofa, menggerakkan tubuh, terasa segar, sehat, meraba tubuhnya, dan bercermin. Awalnya dia merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Penampakan sosok yang cantik namun menyadari itu adalah tubuhnya. Tubuh yang menjadi wadah akan ruhnya yang memohon untuk tak mati saat itu. Sang pencipta mendengar doanya dan diberi kesempatan untuk hidup. Walaupun kini ruhnya Calvin menggantikan tempat pemilik asli yang sudah pergi kembali menghadap pencipta. Sudah hari kedua, jasad Calvin ternyata sudah dikubur. Bos Calvin dengan wujud baru mengunjungi makamnya sendiri di tempat pemakaman umum, dipandu oleh petugas pemakaman. Setelah itu pergi. Kehidupan baru telah dimulai. Calvin dalam bentuk cewek, bermain skateboard, serta mampir ke rumah pribadi Calvin yang tak dihuni. Menikmati hidup dengan tubuh sehat menjadi sesuatu anugerah buat Calvin. Senang walaupun berwujud cewek. Seusai mengambil beberapa surat berharga yang ditaruh di tempat aman, Calvin dengan tas berisi barang tersebut merasa tidak khawatir menjalani hari-hari ke depan. Hari-hari dinikmati Calvin dengan berbaur pada para wanita. Merasa tubuhnya gak nyaman dan ingin membeli sesuatu untuk menutupinya. Calvin pergi ke toko pakaian dalam, karena di rumah gadis yang sekarang ini menjadi rumahnya, bra dan lainnya juga sudah pada usang dan kendor. Hari, minggu, bulan berganti. Calvin merasa ada seseorang cewek yang menjadi teman akrab. Tentu Calvin yang bertipikal baik menjalin persahabatan yang erat pada cewek tersebut, Vinny. Calvin bersahabat dengan Vinny dan memperkenalkan diri dengan nama gadis yang telah wafat tersebut, yaitu Juliana. Setiap hari dijalani bersama Vinny. Vinny yang gak tahu dalam tubuh Juliana adalah cowok dapat perhatian khusus. Dia dimanja oleh Juliana yang berroh Calvin. Apapun ditraktir, hingga Vinny yang sebenarnya punya pacar laki-laki pun tidak menjadi prioritas utama. Kesehariannya selalu ada waktu buat Juliana. Terang saja,
Juliana yang berjiwa Calvin pun dengan hasrat laki-lakinya ingin mempacari Vinny. Semula Vinny menganggap biasa. Pelukan, genggaman tangan Juliana, dan kenakalan Juliana menyentuh tubuh Vinny. Akan tetapi Vinny yang normal, setelah beberapa kali Juliana melakukan kenakalan itu, dan ada yang melihat mereka. Di hari berikutnya, Vinny menolak ajakan sewa room karaoke, traktiran Juliana. Iya, itu menjadi akhir Juliana yang berjiwa Calvin, ngedate sama cewek, dan bersedih di kamar mandi. Harus bisa menerima bahwa dirinya sekarang adalah cewek. Pelan-pelan Juliana beradaptasi dan move on dari menggoda cewek dan beralih menggoda laki-laki. Mencari kecocokan untuk berteman dengan cowok. Berbanding terbalik hasrat yang dirasakan saat dengan cewek. Bersama cowok, Juliana merasa janggal namun tertantang sekali. Ribet dengan pakaian wanita yang ia kenakan. Namun Juliana suka. Bisa tampil sebagai wanita cantik yang seksi, yang penuh hasrat. 3 bulan berlalu, Juliana berberes dan bersih-bersih di rumahnya sekarang. Tetangga sekitar rumahnya ada yang menyapa, "Kamu kan punya tunangan." Sepertinya Juliana pernah melihat foto dalam kamar. Dikiranya abang atau ayah Juliana sewaktu muda. Ternyata adalah tunangan Juliana. Juliana menghentikan petualangannya, bergaul dan tebar pesona kepada cowok di luar, dan coba fokus dan ingin tahu tentang tunangannya. Dia mencari telepon dan menghubungi. Benar, tunangannya tersebut merespon dan berkata, "Aku sebentar lagi pulang." Juliana jadi bingung dan panik, berpikir nanti harus apa. Tubuh Juliana ini telah memberikan kehidupan baru buat bos Calvin, dan tak ingin mengecewakannya. Agar Juliana sebenarnya yang telah wafat bisa tenang di atas sana. Mulai besok dan seterusnya, deal. Calvin yang bertumbuh Juliana telah bertekad bulat buat jadi cewek beneran. Hari yang dinanti tiba, tunangan Juliana pulang, naik pesawat dari tugas kerja di luar kota. Karena Calvin yang bertumbuh Juliana nggak pernah bertemu sama sekali, menunggu dengan selembar tulisan besar, bertuliskan Robert. Namun akibat beberapa hal teknis, pesawat yang ditunggu Juliana tidak on time. Bisa 2 atau 4 jam lagi. Juliana akhirnya pulang, mandi, berpikir, berdoa untuk menghilangkan kegugupan, kepanikan, dan ketidaksiapan kalau Robert nanti di hadapannya. Lalu dia pasti apa? Seusai mandi, yang lumayan lama, ada sosok pria yang sedang tiduran di sofa kamarnya. Sentak Juliana kaget dan benar itu Robert. Tunggu di ruang tamu Robert. Setelah berganti pakaian dan mengenakan baju cewek yang bagus, Calvin yang bertubuh Juliana menatapi Robert yang menggapai tangan Juliana. Mulanya Juliana merasa Robert tidak nakal, hanya memegangi tangan saja. Namun setelah setengah jam mereka berdua ngobrol, Robert yang mendekat bahkan terlalu dekat. Juliana meminta Robert mundur, jaga jarak. Akan tetapi yang terjadi, Juliana kecolongan. Robert mencium dengan lembut Juliana, seperti tak bisa mengelak. Juliana pasrah dan membiarkannya. Pertemuan kedua Robert melakukannya lagi. Juliana merasa risih dan jijik, menampar dan mengadukannya ke orang tua Robert. Dianggap Robert sangat agresif, tetapi mendengar jawaban telepon orang tua Robert, "Kamu kan hidup bersama kami dan dirawat sudah setahun setelah menjadi yatim piatu dan ditunangkan dengan Robert, dan rumah yang kamu tempati adalah rumah Robert." Juliana langsung berpikir dan gak ingin membuat gaduh, serta mengubah-ubah takdir Juliana. Akhirnya Juliana berkata apa yang sama dikatakan oleh Robert, "Kita saling melengkapi dan saling membutuhkan." Walau janji-janji di luar telah di-stop oleh Juliana, ada janji terakhir sama teman minta dansa. Tentu itu dansa terakhir dengan cowok selain Robert. Buru-buru Juliana pulang, takut Robert menunggu. Robert tinggal di rumah yang sama, namun Robert tidur di rumah depan teras, tempat tamu menginap. Ketahuan kan pas malam, saat Robert memaksa bertamu malam-malam, Juliana batuk-batuk dan bersin. Melihat punggung Juliana ada bekas kerokan, karena masuk angin.
Keesokan harinya, Juliana yang berpikir matang, tampil cantik dengan gaun merah, datang ke kantor Robert. Robert senang sekali dan ingin mencium, dan Juliana yakin melakukan itu dan gak ingin Robert curiga. Wanita di depannya bukan Juliana yang sebenarnya. Kemesraan mereka terhenti karena ada karyawan yang datang. Juliana memantaskan diri dengan berdandan walau bingung dan aneh akan kenekatannya. Robert yang dikasih hati lupa waktu kalau kehadirannya dalam rumah Juliana sudah larut malam. Segala macam dilema dialami keduanya. Tapi Calvin yang bertubuh Juliana sangat konsisten. Dia nggak mau mengecewakan Robert yang sudah sangat baik terhadap Juliana. Robert mau cepat-cepat mengakhiri pertunangannya dan ingin menikah. Buat Juliana jadi ketakutan dan menangis. Juliana mencoba rileks dan berbagi cerita kepada teman-teman seusianya. Makin kesini Juliana happy karena Robert berjanji akan mencintai dan menjaganya selalu. Ngumpul bersama tetangga, teman-teman arisan. "Hey Juliana, cowokmu datang tuh." Setiap saat Juliana harus waspada kalau Robert datang secara tiba-tiba. Karena kelakuan Robert yang manja, hubungan mereka jadi olok-olok, bikin Juliana marah-marah kepada Robert. Menjaga sikap di depan orang-orang, bila diingat-ingat lucu sih. Sebagai permintaan maaf, Robert memberikan mobil dinas kantornya untuk dibawa pulang buat Juliana. Hei, dan memberikan uang cukup buat keperluan Juliana. Pergi ke tempat langganan tukang cukur rambut saat jadi Calvin. Ya, sang pencukur bingung. Lalu Juliana pergi ke tempat salon mahal. Baru Juliana di makeover dan mengecat rambut agar tampil cantik. Keesokan pagi, pingin ngopi di teras. Ada Robert yang sedang menjemur pakaian. Kalau orang cantik wajar untuk digodain, tapi kan gue cantik dari penampilan luar. Jiwa di dalam masih Calvin, yang jijik kalau diganggu sama cowok selain Robert. Mulai ada getar-getar cinta dalam hati Juliana yang berjiwa Calvin. Mencoba membantu apapun yang diminta Robert, menggantikan tugas sekretaris yang gak masuk kerja dan selalu ingin tampil cantik di depan Robert. Robert benar-benar gak mau kehilangan Juliana, punya firasat kalau Juliana sakit. Dengan kehadiran Juliana, kekurangan karyawan dan deadline pekerjaan di kantor terasa terpenuhi. Bila Juliana datang, itu membuat Robert senang. Hari makin dekat di acara pernikahan. Robert adalah sosok pria berbeda. Dia menanyakan berulang kali, "Apakah kamu siap hidup bersamaku, Juliana?" Pertanyaan itu bikin Juliana kepikiran dan salah tingkah. Walaupun sudah dikatakan iya, "Sudah Robert, jangan ditanyakan lagi." Sudah, jadi kesal. Rayuan Robert sangat buruk. Selama Juliana yaitu Calvin masa lalunya jadi cowok, Robert bukan orang yang pandai dan bisa merayu. Keduanya sudah yakin baik Juliana dan Robert menjadi pasangan di hari pernikahan kelak, dilaksanakan akhir bulan ini. Dan cerita pun tamat.